Lukas NMB terima uang suap sebesar 1 miliar dan uang gratifikasi sebesar 10 miliar. Ada dugaan dana haram sang gubernur mengalir ke KKB Papua. Begini kata KPK. Tersangka kasus suap dan grafitasi proyek infrastruktur, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditangkap KPK pada Selasa 10 Januari 2023. KPK pun menelusuri aliran uang suap dan gratifikasi Lukas NMB. KPK juga menanggapi adanya dugaan aliran uang suap dan gratifikasi Lukas NMB ke OPM atau KKB Papua. Ya, terkait dengan aliran uang, jadi kami dalam mengumpulkan bukti pasti follow money. Jadi uang itu alirannya pasti kami telusuri, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Sabtu 14 Januari 2023. Kami kaji apakah bisa diterapkan pasal lain selain pasal suap dan gratifikasi. Jadi pasal 12A atau 12B. Tapi kami juga kaji kemungkinan penerapan pasal lain selain suap, induknya. Di sisi lain, Ali memastikan KPK akan terus menelusuri aliran uang dalam bentuk perubahan aset yang diterima Lukas NMB. Besar kemungkinan lanjutnya Lukas NMB bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Kami pastikan KPK juga terus menelusuri aliran uang dalam bentuk perubahan aset atau kemana diberikan kepada pihak lain setelah diterima tersangka, kata Ali. Sehingga kemungkinan apakah bisa diterapkan ketentuan TPPU. Ini juga kajian kami ke depan, lanjutnya. Lukas diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas disebut menerima uang suap sebesar 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka, terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. Rijatono pun sudah ditahan KPK. Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar 10 miliar. Namun KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Rijatono Laka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 UU Tipikor. Sebelumnya, juru bicara KKB Papua Sebi Sembe membela Lukas NMB yang baru saja ditangkap KPK. Sebi mengungkapkan cara KPK menangkap Lukas terkesan membuat Gubernur Papua nonaktif itu sebagai penjahat. Kasihan, orang sudah tidak berdaya baru diborgol lagi, kata Sebi Sembe. Menurut Sebi, boleh saja Lukas NMB ditangkap, namun harus diperlakukan baik. Boleh saja tangkap dan interogasi dia, tapi biasa saja. Bukan Jakarta bikin berlebihan. Kasihan Lukas, diciduk seperti anak kecil dan dibuat seperti orang kriminal, ujarnya. KPK diketahui menangkap Lukas NMB di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah itu Lukas dibawa ke Makobrimob Petaraja. Benar, tadi Lukas dibawa ke Brimob, kata Kapolda Papua Irjen Matius De Fairi. Kemudian dari Makobrimob Kota Raja, Lukas dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura untuk diberangkatkan ke Jakarta. Saat ini Lukas NMB telah menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan penangkapan terhadap Gubernur Lukas NMB dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengamankan uang negara. Kehadiran KPK untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, memajukan kesejahteraan rakyat Papua, dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, kata Firly dalam keterangannya Sabtu 14 Januari 2023. Menurut Firly, jika situasi korupsi di Papua dibiarkan dengan tidak melakukan penangkapan hukum terhadap para tersangka, maka mustahil akan terjadi pembangunan dan keadilan sosial, dan malah membuat masyarakat setempat masuk dalam pusaran kemiskinan dan kesengsaraan.
Menurut Firly, selama ini masyarakat Papua kerap mengeluhkan tentang anggaran dana otonomi khusus atau OTKHUS yang nilainya sangat besar dari pemerintah pusat, tetapi tidak berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan warga setempat. Padahal sejak menyandang status daerah otonomi khusus pada 2001 dan menerima dana sejak 2002, anggaran OTKHUS yang digelontorkan untuk Provinsi Papua sangat meningkat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Papua mencatat, awalnya dana yang digelontorkan pemerintah mencapai 1,38 triliun.